Para muslimin muslimat yang berbahagia, kali ini admin akan memberikan informasi seputar pendeta yang lucu, yaitu Yusuf Manobulu, di mana beliau mengatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah iblis, bukan Tuhan, sedangkan di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhanlah yang mencabut nyawa, yang mempunyai kewenangan atas nyawa makhluk, bukan iblis. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Baiklah, tidak perlu berpanjang-panjang, silahkan simak videonya. Namun apabila video ini memberikan informasi, silakan tinggalkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Namun apabila teman-teman tidak berkenan dengan video tersebut, silakan tinggalkan video ini. Namun video ini saya reupload dari channel yang saya tuliskan di deskripsi. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan mengreview, kita akan mengulas tentang video Pak Pendeta Esra Soru yang diberi judul Pak Yusuf Manobulu, bacalah Alkitab dengan teliti biar jangan salah ngajar. Ya, ini terkait dengan pernyataan Pak Yusuf Manobulu beberapa bulan yang lalu, dan mungkin Pak Esra Soru baru mendapatkan videonya dikirim oleh seseorang, dan beliau mencoba mereview terkait dengan pernyataan Yusuf Manobulu bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah setan, bukan Tuhan. Dan ini memang beberapa tahun lalu cukup menghebohkan, ya, cukup dibahas di berbagai channel, mulai dari apologet Muslim maupun juga apologet Kristiani. Pak Pendeta juga banyak mereview soal pernyataan Yusuf Manobulu ini. Dan kali ini diulas oleh Pak Pendeta Esra Soru, dan beliau sampai tertawa, ya, terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal juga, ya. Mungkin entah lucu atau prihatin, nggak jelas juga. Yang jelas dari saran beliau bahwa Pak Yusuf Manobulu bacalah Alkitab dengan teliti biar jangan salah paham. Nampaknya ini menunjukkan keprihatinan Pak Esra Soru terhadap pernyataan Yusuf Manobulu yang nampaknya tak terduga bisa menyampaikan pernyataan itu. Oke sahabat, mari kita simak. Ya, saya dikirimi satu video TikTok, dan itu adalah video acara tanya jawabnya, ya nggak tahu lah acara apalah, pokoknya Pak Yusuf Manobulu ditanya soal masalah siapa yang membunuh manusia. Ya, saya share saja ya video itu, ya. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf, ya. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Ini manusia. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya?
Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang Ya, mencabut karena nyawa dosa. itu Pak Yusuf? Iya, siapa Karena yang mencabut dosa. nyawa itu? Ya, Yang itu mencabut setan nyawa. yang setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Oh. Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi Oh, kalau begitu orang ya, yang tidak Pak Yusuf. percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut Dia nyawanya menyerah. Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia kali untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang Iya. saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Ya, Yang jadi penting, itu pertanyaannya siapa yang sebenarnya itu kayaknya orang Islam tuh ya yang nanya, ya arah pertanyaannya bisa dibaca. Dia kan berasumsi bahwa yang cabut nyawa manusia itu kan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, terus nanti kan Maria mati. Kalau Maria itu mamanya Yesus, sedangkan Yesus juga Tuhan, waktu Maria mati dan yang mencabut nyawa Maria adalah Tuhan, berarti Yesus juga. Maka durhakalah Yesus karena mencabut nyawa mamanya. Ah, itu kira-kira. Maksud pertanyaan orang Islam itu begitu. Tapi pertanyaannya nggak apa ya, tidak berhasil menjebak karena ternyata di luar dugaan dia, kan dia punya asumsi kan yang mencabut nyawa manusia itu kan termasuk Maria itu kan Tuhan, berarti Yesus, ya kan? Tapi nggak tuntas dia serangannya karena ternyata Pak Yusuf Manubulu ini jawabnya lain, bahwa ternyata yang cabut nyawa manusia itu setan, bukan Tuhan. Nah, jadi memang jawaban Pak Yusuf ini membuat serangan itu gagal. Tapi kata Pak Isra Soru ini gagal, tapi menurut saya ini serangan yang luar biasa, dahsyat, spektakuler, langsung masuk menembus jantung pertahanan ruang Yusuf Manubulu yang makin membuat kocar-kacir malah. Seperti itu ilustrasinya. Kenapa? Karena akibat dari penelepon ini langsung menyerang ruang pertahanan Yusuf Manubulu, makin mengajak kita, ya, termasuk ya saudaraku Kristen itu berpikir lebih cermat untuk menerima dogma-dogma dan doktrin-doktrin kekristenan. Oke sahabat, saya mencoba membuat sketsa
atau skema gambar seperti ini untuk memudahkan pemahaman kita mengambil dari analisis yang disampaikan oleh si penelepon ke Yusuf Manubulu ya. Baik, jika Yesus itu Tuhan atau Tuhan itu adalah Yesus, maka Tuhan itu kan harus mencipta. Nah, dalam hal ini yang diciptakan adalah Maria. Maria adalah ibunda daripada Yesus itu sendiri. Kemudian Maria melahirkan Yesus. Jika Yesus itu Tuhan, maka Maria telah melahirkan Tuhan. Kan begitu? Logikanya kan begitu. Nah, kemudian dari Maria itu melahirkan Yesus, berarti Yesus lahir dari ciptaannya. Karena pencipta Maria adalah Tuhan. Dan jika Tuhan itu lahir dari Maria, maka Yesus lahir dari ciptaannya. Kan begitu? Maria melahirkan Tuhan, Yesus lahir dari ciptaan, atau Tuhan lahir dari ciptaannya, yaitu Bunda Maria. Oke. Nah, Yesus dinilai sebagai Tuhan atau diimani sebagai Tuhan oleh Kristiani. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang pertama, jika Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, maka tentu ada Tuhan lain selain Yesus. Ya, yang mencabut nyawa Yesus adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada Yesus. Tapi jika Tuhan adalah Yesus itu sendiri, maka bisa dikatakan Yesus bunuh diri. Yesus mati 3 hari dalam iman Kristen, itu berarti bunuh diri karena mencabut nyawanya sendiri, atau menyerahkan nyawanya sendiri kepada dia sendiri juga, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, atau Tuhan dalam rupa manusia, atau Tuhan menjelma menjadi Yesus. Berarti Yesus itu sendiri yang mencabut nyawanya, atau tempat yang diserahkan nyawanya, berarti Yesus bunuh diri. Atau jika Yesus sebagai Tuhan, maka dia sendiri juga yang mencabut nyawa ibunya, yaitu Bunda Maria. Nah, sehingga dikatakan durhaka karena anak mencabut nyawa ibunya sendiri, karena anak itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat model yang lain seperti yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu, bahwa yang mencabut nyawa itu adalah iblis. Ya, sedangkan Tuhan tidak mencabut nyawa. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa Yesus menyerahkan nyawanya itu kepada iblis. Ya. Nah, jika iblis yang memang mencabut nyawa seperti yang ditekankan oleh Yusuf Manubulu, maka kita bisa juga menyimpulkan bahwa iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena iblis bisa mencabut nyawa Yesus, yang notabene adalah Tuhan itu sendiri. Nah, berarti iblis lebih berkuasa, dan Yesus mati 3 hari berarti menyerahkan nyawanya kepada iblis. Dan skenario yang selama ini ditanamkan oleh Kristen bahwa penebusan dosa, kematian Yesus di tiang salib itu adalah karya Tuhan, karya penyelamatan, maka di sini karya iblis juga, karena iblislah yang berperan membuat kematian Tuhan itu sendiri. Ya, kebayangkan kalau itu itu adalah karya luar biasa, karya terbaik dari iblis, ya berarti dogma selama ini penyelamatan adalah karya iblis. Maka harus juga bisa disimpulkan bahwa iblis berkuasa selain Tuhan. Maka bahkan soal pencabutan nyawa, ternyata iblis jauh lebih berkuasa karena dia mampu mencabut nyawa Tuhan. Nah, ini makin blunder luar biasa ya sahabat. Jadi dengan asumsi atau penekanan si penelepon ini terus membuat kocar-kacir jantung pertahanan Yusuf Manubulu dan penggemarnya. Ya, satu. Yang kedua, akibat dari pernyataan Yusuf Manubulu yang menuduh setan sebagai biangkero, sebagai penyebab kematian selama ini, yang mencabut nyawa manusia mulai dari Adam sampai manusia terkini, para nabi juga berarti dicabut oleh setan nyawanya.
itu membuat Yusuf Manubulu jelas-jelas ambruk ya kewibawaannya. Kenapa? Ini jadi perbincangan di mana-mana, bukan hanya apologet Muslim, tetapi juga mendapat serangan yang luar biasa dari apologet Kristen, termasuk para pendeta ya. Salah satunya ya Esra Soru yang mau nyuruh Yusuf Manubulu agar belajar membaca Alkitab lagi. Ini juga dibahas sampai, kalau nggak salah, sampai entah 2 kali apa 3 kali di ruangnya pendeta Muriwali ya. Kemudian ada beberapa juga apologet dari Kristen juga saya melihat juga mengulas soal kekonyolan yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu. Ya, Yusuf Manubulu selama ini punya banyak fans, tetapi ke kasus ini dia menambah deretan problem Yusuf Manubulu sendiri yang jelas-jelas ini sangat melukai, sangat meresahkan, sangat membingungkan malah akibat pernyataannya. Ya, jadi alasan itu yang membuat saya berpikir bahwa ini bukan hal yang gagal, tapi sangat-sangat berhasil dan sukses luar biasa buat yang penelepon. Oke sahabat, kita lanjutkan, kita simak apa yang dijelaskan oleh pendeta Esra Soru yang benar-benar menguliti kekonyolan Yusuf Manubulu. Ini sesama pendeta. Tapi jawabannya Pak Yusuf ini kok akhirnya jadi blunder menurut saya. Karena kalau dikatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia ini adalah setan, makanya orang itu nanya. Dan terus berarti Yesus mati tuh, apakah yang cabut nyawa Yesus itu setan? Nah, mestinya kalau Pak Yusuf konsisten dengan jawabannya ya harusnya ya. Tapi ya kelihatannya dia sudah lari dari pertanyaan itu. Makanya orang itu ya tahu bahwa Yesus itu memang menyerahkan nyawa, tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Tapi kalau dibilang sebelumnya bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan Tuhan, seperti kata Pak Yusuf bahwa Tuhan itu tidak mematikan, tapi Tuhan menghidupkan. Yang menghidupkan, yang mematikan itu setan. Konsekuensinya ya berarti Yesus mati juga, itu karena setan yang cabut nyawanya. Yesus, itu konsekuensi yang tak bisa dihindari dengan jawabannya Pak Yusuf seperti itu. Ya, tapi saya kira ini ya Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya. Bahwa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia itu, yang mematikan, menghidupkan manusia itu sebenarnya bukan setan, Tuhan ya. Jangan kita dibodohin setan dari sehari ke sehari, tambah hari tambah bodoh karena setan bawa berita hoax, bawa berita bohong terus. Kalau kita misalnya lihat di Kejadian 6 ya, Kejadian 6 ayat 13. Nah, kita lihat ya. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ini mengakhiri hidup segala makhluk, ini kan termasuk manusia nih, mati nih. Tapi aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka. Aku akan memusnahkan mereka. Jadi jelas di sini bahwa memang yang memusnahkan manusia atau yang mematikan manusia itu ya itu Tuhan, bukan setan. Nah, tuh Yusuf dengerin, yang mematikan manusia itu bukan setan tapi Tuhan. Masa gitu aja kagak ngerti Yusuf? Lu kebanyakan ini kayaknya kebanyakan bikin skenario, bikin murtadin odong-odong ditampilkan untuk acting sih. Kelamaan begitu jadinya nggak sempat baca Alkitab seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru. Nah, tobat Sup. Lalu di Ulangan 32 ayat yang ke-39 ya. Ulangan 32
ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Lah, tadi Pak Yusuf bilang yang mematikan setan, Allah menghidupkan. Padahal ayat ini bilang akulah, Tuhan yang ngomong sendiri, yang mematikan dan yang menghidupkan. Ya. Lalu juga masih ada ayat yang lain, misalnya 1 Samuel pasal 2 ayat 6 ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Bukan setan yang mematikan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Bukan setan yang mematikan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa. Ya, demikian sahabat ulasan di video kita kali ini tentang Esra Soru versus Yusuf Manobulu. Semoga ke depan Yusuf Manobulu bisa membaca Alkitab sehingga nggak ngawur lagi ya, bisa membaca Alkitab supaya dia paham bahwa yang mematikan manusia itu bukan setan tetapi Tuhan ya. Mudah-mudahan Esra Soru bisa membimbing adiknya supaya ke depan bisa lebih paham lagi. Demikian bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel ini, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.